Ya, kita masuk di segmen terakhir pemirsa, langsung saja saya ke Kang Asep. Kang Asep, sekolah ini menjadi salah satu faktor terpenting juga begitu ya, lingkungan terpenting untuk anak. Tapi kalau di sekolah juga sudah tidak merasa aman dan juga nyaman untuk anak-anak. Lalu harusnya seperti apa begitu loh pembangunan pendidikan di sekolah ini yang harus dibangun? Yang pertama adalah kita butuh figur-figur jiwa pendidik ya. Mhm. Kan hari juga tadi faktanya bahwa penelitian menunjukkan bahwa yang pelaku bullying juga ternyata guru. Guru Entah juga? iya, Iya. kan disadari atau tidak sadari. Saya pikir kalau punya jiwa pendidik, bahkan ada kajian yang menarik beda pengajar dan pemimpin di sana dikatakan sebuah kajian. Kalau pengajar itu cirinya memang concern ke hal-hal yang sifatnya angka, skor, Iya, iya. ranking. Mhm. Tapi kalau pemimpin itu selalu bicara guru pemimpin ya. Pasti Iya. dia selalu bicara soal what happened with our student. Jadi betul-betul ke jiwa, ada apa dengan persoalan anak-anak saya. Artinya Jadi pendekatan dari guru begitu terhadap anak? betul, jadi anak-anak kan sebenarnya butuh modeling. Nah saya pikir ketika guru tidak mampu menjadi figur teladan, itu sudah selesai, satu persoalan saya pikir ini susah. Ya kalau misal guru, nanti di sana ada kepala sekolah, orang-orang dewasa yang tadi disebut oleh Pak Imam. Community kan sebenarnya sekolah sudah ada secara struktur, Ya. tapi hari ini sebenarnya bagaimana sistem itu tidak berjalan. Ini kan jadi naif, jadi ironi gitu. Ya. Jadi harusnya kan sebenarnya harus disadari anak-anak belajar dari modeling. Tidak ada teladan, selesai. Bagaimana membangun sistem? Anak-anak juga jadi confused. Contohnya juga begini ya, jadi bagaimana? Termasuk juga dengan kasus bullying, ketika dia melihat mungkin kakak kelasnya begitu ya melakukan hal seperti itu menjadi contoh juga buat dia gitu Betul, kan. Itu misalkan- artinya harus diputus. Ya diputus dong. Misalkan ada kakak kelas membuli adik kelasnya dengan sebutan yang sebenarnya tidak nyaman buat adik kelasnya. Bahkan ada yang bilang, ya itu bukan bullying, biasa saja gitu. Jadi barangkali masih ada hal Hanya yang harus, ejekan biasa. ya mindsetnya jadi seolah-olah hal kekerasan itu harus yang betul-betul Kekerasan secara fisik. berdarah, tumpah darah, Ya. jadi ada sobekan, sayatan, seolah itu ya itu kekerasan. Tapi padahal itu kan secara psikologis. Bahkan banyak juga temuan yang mengatakan anak yang nggak tahan bullying, Ya. dia tidak berani cerita ke orang tua karena tidak hadir orang tuanya, tidak berani cerita ke guru karena tidak hadir gurunya, ini bunuh diri. Berarti satu investasi aset masa depan bangsa kita hilang itu dengan percuma. Oke. Dan kalau itu terjadi di sekolah ini mengerikan, Mbak. Oke, baik. Artinya kembali lagi peran guru, orang tua, dan Betul. juga anak di sekolah itu yang juga menjadi pemicu begitu ya. Ya. Harus timbul kedekatan di situ Ya, sebenarnya. dan memang harus berfungsi community, saling menjaganya itu harus ada. Saya pikir yang paling penting harus dipraktekkan ya, karena Oke. ini proses untuk anak punya sikap tadi tanggung jawab. Ya. Jadi ini harus dilatih, harus berulang-ulang dan ini tidak bisa instan. Oke, Mas Reza, terakhir dari Anda, kalau misalkan kita lihat dengan lingkungan yang seperti ini, kalau dari data angka, tadi dikatakan KPAI darurat, tapi justru menurut Anda ini adalah angka yang membahagiakan sebenarnya, karena laporan semakin meningkat. Iya. Tapi kalau saya ambil dari Pak Imam mengatakan bahwa ini kondisinya sudah sangat kritis, begitu ya. Apa yang mungkin kalau bisa dilakukan begitu ya, mungkin dari sisi orang tua, kemudian dari sisi anak itu sendiri. Kalau orang tua harus melihat anak, ada keganjilan terhadap anak, keganjilan seperti apa yang memang harus diperhatikan oleh orang tua ini sendiri? Isu parenting sesungguhnya bukan kekuasaan saya. Saya tidak percaya diri untuk kemudian memberikan sebuah edukasi tentang parenting. Saya harus katakan itu secara terus terang. Tapi yang saya katakan begini, saya ingin mengajak kita semua untuk membangun sebuah tafsiran indah dari data yang penuh dengan musibah. Gitu. Kalau kita buka berbagai macam data statistik, baik itu KPAI, Komnas Anak, atau lembaga perlindungan anak lainnya, selalu mengatakan angka kekerasan terhadap anak itu dari waktu ke waktu selalu naik. Kita langsung gelagapan mengatakan Indonesia darurat kejahatan terhadap anak. Padahal menurut saya, jangan salah. Bahwa kemudian data itu dari waktu ke waktu naik, itu menandakan bahwa mindset masyarakat sudah berubah. Masyarakat dulu menganggap kalau ada anak menjadi korban, misalnya korban kejahatan seksual, ini aib. Ya. Ini ancaman bagi nama baik keluarga. Sehingga anak dipaksa untuk tutup mulut dan masyarakat tidak mau melapor. Tapi data yang naik dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa masyarakat sekarang mau melapor. Artinya Mindsetnya masyarakat sudah berubah. membuka diri begitu ya, Betul, untuk dan berani. itu menjawab pertanyaan Mbak Rizka tadi, menunjukkan bahwa masyarakat kita termasuk keluarga dan orang tua lebih sensitif, lebih peka, lebih tajam radarnya ketika menangkap adanya gelagat-gelagat yang tidak beres pada anak-anak mereka. Baik. Tinggal lagi bagaimana kemudian otoritas hukum terutama sekali dalam hal ini Ya. menindaklanjuti radar yang kian tajam tersebut. Kalau kemudian masyarakat sudah melapor, tapi ternyata kualitas layanan, kualitas investigasi, penyelidikan dan penyidikan, belum lagi kita bicara proses peradilan yang ternyata bertentangan, maka ya tinggal menunggu waktu sampai kemudian masyarakat enggan kembali untuk melapor. Oke, baik. Terakhir kalau begitu ke Pak Imam saja, ini kaitannya dengan sosial tadi ya, sosial kepada orang tua. Siapa sebenarnya yang harus memulai kalau memang orang tua ini belum tergerak begitu untuk membentuk sebuah komunitas? Saya ingin mengutip kata-kata Afrika atau peribahasa Afrika Ya. yang dijadikan judul bukunya Hillary Clinton. It take a village to raise a child. Butuh sekampung
kita itu mendidik anak. Nah, oleh karena itu, masalah mengatasi anak, apapun statistiknya, Ya. itu luar biasa besar. Hmm. Jumlah kekerasan yang ada di negeri ini. Oleh karena itu nggak mungkin kita menyerahkan hanya kepada pendidik, Ya. kepada edukator, Ya. kepada hanya orang tua. It take a village to raise a child. Sekampung harus berbaris. Tidak hanya satu orang saja begitu yang bergerak harus, ini menyangkut masalah pengorganisasian. ya. Oke. Tidak bisa mengatasi ini hanya dengan yang sifatnya ad hoc, Ya. tapi ini harus menjadi sebuah gerakan. Hmm. Nah, membangun sebuah gerakan, semua lini, anak remaja yang baik-baik Oke. berhimpun, orang tua, kemudian para champion Ya. pendidikan di kampung, champion pendidikan di tokoh-tokoh di sekolah, ini harus bergabung melakukan sebuah gerakan. Jadi kalau ini dilakukan, baru akan nendang. Tanpa itu, saya kira kita tergilas. Oke, baik. Mungkin dimulai dari kita semua yang ada di sini, begitu ya, untuk bisa menggerakkan masyarakat di sekitar kita, untuk kita bersama-sama menjaga lingkungan, menjaga anak, walaupun bukan anak kita, tapi anggaplah itu sebagai anak kita, begitu kan? Semua orang tua, Ya. semua orang dewasa, Hmm. bahkan anak-anak yang memiliki pikiran yang baik, itu juga edukator. Oke. Jadi kalau itu yang dilakukan, yang digerakkan, saya kira yang muncul adalah sebuah gerakan, Ya. sinergi antara orang-orang yang ingin membuat lingkungannya yang baik, itu saya kira yang akan menyelesaikan masalah ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Talk to News pada malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan juga bisa memberikan manfaat untuk Anda pemirsa. Hargai hak anak. Itu pesan kami pada malam hari ini. Saya Rizka Indah pamit. Selamat malam.